Nah, kita mau tahu lebih lanjut kelemah lembutan tuh apa sih? Kalau kita udah belajar di satu periode ini tentang buah roh. Buah roh ada kayak 9 rasa, tadi 9 bagian ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan hari ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan. Nah, bahasa Inggrisnya kalau kita baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kelemah lembutan tuh bahasa Inggrisnya adalah gentleness. Nah, kelemah lembutan tuh apa? Kita perlu tahu kelemah lembutan itu apa supaya kita tahu bagaimana kita melakukannya. Boleh tolong di next? Nah, orang tuh bicara tentang lemah lembut biasanya cuman berpikir, oh berarti cara dia bergerak lembut, cara dia berinteraksi dia baik, yang dilihat orang yang sopan, yang manis. Karena dalam artian, ini arti dalam bahasa Indonesianya ada beberapa pengertian. Yang pertama, interaksi itu lemah lembut bisa dikatakan sebagai interaksi lemah lembut dari hati, bukan sekedar lemah gemulai secara jasmani. Jadi kalau orang bilang, oh dia lemah lembut, dia kan halus banget, halus pisan kalau orang Bandung ya bilang ya. Terus kalau misalkan orang Jawa bilang, aduh dia tuh saya tenan gitu, kayak baik banget gitu, kayak apa yang diomongin tuh sopan, enggak, ya mari gitu, nggak pernah marah gitu, gemulai gitu, enggak, bukan kayak gitu. Tapi sesuatu yang dari hati, sesuatu yang bisa dirasakan dan itu tuh bisa muncul, termanifestasi, itu yang bisa disebut dengan kelemah lembutan. Jadi nggak cuma sekedar apa yang terlihat dari luar, tapi sebenarnya kelemah lembutan itu adalah ekspresi yang ditunjukkan dari hati dan itu dinyatakan lewat interaksi. Dan yang kedua, lemah lembut itu tuh apa sih? Lemah lembut itu tuh menggambarkan tentang kebaikan, kemurahan hati, kepedulian, sekalipun banyak kesulitan, keterbatasan, atau kejengkelan. Nah, hari-hari ini mungkin kayak kita ngerasa, aduh, situasiku tuh hadeh banget deh, nggak ngenakin banget gitu. Banyak banget di jalanan macet, hujan terus, kayak rasanya tuh pengen sengcok gitu, senggol bacok gitu, kayak apa nih gitu, apa gitu, kayak pengen nyikut orang gitu. Dalam hari-hari kita tuh nggak selalu keadaannya tuh menyenangkan. Tapi kelemah lembutan berbicara kayak, bisa nggak ya kita tetap baik responnya? Bisa nggak ya kita tetap punya kemurahan hati, kepedulian, sekalipun banyak keadaannya itu nggak mengenakan, sekalipun banyak kesulitan, banyak keterbatasan, atau bahkan orang-orang di sekitar kita itu menjengkelkan. Nggak mudah memang. Makanya kelemah lembutan tuh lebih dari sekedar suaranya pelan, lebih dari sekedar kata-katanya halus, kata-katanya lemah lembut, menyenangkan di telinga. Lemah lembut lebih dari sekedar hal itu. Karena gentleness itu nggak cuman sekedar apa yang kita lihat dan kita rasakan saat itu, tapi harus yang benar-benar dari hati, menggambarkan kebaikan. Dan yang ketiga apa? Lemah lembut itu juga berbicara bahwa ia tuh bukan pemarah, tapi ramah. Nggak gampang loh menjadi pribadi yang nggak pemarah, tapi ramah. Bisa nggak kita tetap happy, kita tetap responi orang dengan senyum? Kalau lawan bicara kita menyenangkan, itu mungkin hal yang mudah. Tapi kalau lawan bicara kita nggak menyenangkan atau bahkan yang dilakukan itu bikin kita gregetan, seringkali tuh kayak kita kepancing, kayak kita gampang banget bilang, "Aku kan ke-trigger jadi aku marah, ya udahlah," gitu. Nah, kita dengan mudahnya bisa kepancing untuk hal itu. Dan dengan adanya itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh nggak punya kelemah lembutan gitu. Hal apa yang mau kita tunjukkan, hal apa yang kita mau banggakan kalau kita bahkan nggak menjadi seorang pribadi yang ramah, tapi justru yang pemarah gitu. Dan yang keempat, pengertian yang keempat, dan dalam bahasa Indonesia, lemah lembut itu juga bisa diartikan sebagai tindakan yang lembut, gerakan yang lembut, dan juga kata-kata. Jadi ini nggak cuman sekedar, oh aku mau bertindak aja yang lembut, yang lemah lembut, tapi ekspresi mukanya kayak bete gitu, ngelakuin yang baik tapi mukanya bete, atau ngelakuin tindakan yang baik tapi kata-katanya kasar. Nggak bisa, sebab kelemah lembutan itu satu kesatuan. Kelemah lembutan adalah lembut dalam tindakan, gerakan, dan juga kata-kata. Nggak bisa cuman kayak, aku lembut, udah lembut kok di kata-kata, tapi ternyata suka pukul gitu. Aku lembut kok dalam gerakan, tapi ternyata kata-katanya melukai orang gitu. Itu bukan kelemah lembutan.
Ngomongin tentang kelemah lembutan, itu adalah satu kesatuan. Dan, eee, ngomongin tentang kelemah lembutan ini sebenarnya saya secara pribadi itu belajar dan diuji. Sekalipun saya emang kelihatannya kayak, "Wah, nih orang nih kalau ngomong tuh halus," gitu ya. Nggak berarti loh saya lemah lembut, nggak berarti saya pribadi yang udah bisa dibilang bisa diteladani dalam kelemah lembutan. Justru waktu mempersiapkan hal ini, banyak ujian, banyak hal yang nggak mengenakan itu terjadi sama saya, dan banyak aspek dalam kehidupan yang benar-benar kayak ke-trigger gitu. Di pekerjaan, banyak hal yang nggak mengenakan terjadi, di pelayanan, bahkan kesehariannya. Aku mau sharing satu hal yang bisa jadi contoh, Tuhan benar-benar minta aku untuk belajar dan mempersiapkan diri supaya aku lemah lembut duluan sebelum membagikan ini. Sampai tadi pagi pun tuh ceritanya kayak gini, sampai tadi pagi kan persiapan nih tentang, sharing kelemah lembutan. Nah, hari ini mau pergi sama seorang teman gitu di siang hari. Jadi, udah planning nih karena banyak hal yang harus aku lakuin, aku harus beresin banyak pekerjaan, banyak cucian. Jadi udah ke-planning nih, pagi mandi gini 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 gini, terus habis itu ke tempat cuci, laundry, karena mau nyuci. Nah, di tempat laundry, yang pertama, karena kan harus ada 2 mesin nih kan, yang di bawah kayak mesin cucinya, yang di atas mesin pengering, yang di bawah butuh waktu 28 menit, kayak ceritainnya detail ya, yang di atas butuh waktu 45 menit. Nah, itu butuh waktu kesabaran ya, menunggu dan menanti sesuatu yang ada timing-nya, itu jauh lebih mudah. Tapi untuk menunggu dan menanti sesuatu yang nggak pasti, itu tuh yang lebih bikin gregetan. Jadi waktu pertama datang, biasanya nyuci di situ dan smooth-smooth aja. Hari ini cukup berbeda. Waktu datang, diminta sama operatornya ada kayak, yang bantu di situ, helper di situ, untuk, "Kak, tunggu sebentar ya, karena mesinnya penuh." Nah, di situ saya bisa mengerti, "Oh iya, nggak apa-apa nunggu di situ, duduk." Udah, waktu berlalu dan nyuci yang bagian bawah. Nah, sekarang bagian ke atas, karena biasanya minggu-minggu sebelumnya saya juga lakukan itu, tahu rutinitasnya kalau sudah di bawah dipindah ke atas. Nah, mesin yang di atas itu tuh ada beberapa yang kosong di sebelah kiri gitu. Karena aku nggak berani untuk masukin duluan, takutnya kan itu mau dipakai untuk yang nyuci yang lainnya gitu kan, karena di situ banyak antrian. Jadi aku nggak berani nyelak, aku nanya dulu ke petugas di situ, "Mbak, ini boleh nyuci nggak yang di boleh ngeringin nggak yang di atas itu?" Terus kata Mbaknya, "Oh iya, tunggu sebentar ya, ditanya dulu mesinnya boleh dipakai atau enggak," ditanyain sama operatornya. Terus ya udah dong nunggu. Tapi yang dilakuin sama Mbaknya, itu tuh beda, kayak dia tuh cuman duduk, habis itu ngelipet-ngelipet. Jadi kayak aku di situ kayak diminta untuk nunggu, dia bilang kayak, "Iya ya, nanti saya bilang sama operatornya," gitu. Ya pertama kan aku percaya aja ya, dia mau ngobrol sama operatornya, mau nanyain itu supaya aku bisa pakai mesin itu atau enggak gitu. Aku cuman kayak berharap aku butuh kepastian gitu, jawab aja, aku boleh pakai yang itu atau aku pakai yang lainnya. Kalau nunggu kasih tahu aja, aku nggak apa-apa. Tapi dia ternyata justru malah lipat-lipat dan dia diem aja. Kayak ada waktunya 4 menit atau 5 menit deh tuh nunggu. Terus kayak udah mulai, nunggu dan nggak ada kejelasan, mulai nanya nih, "Mbak, katanya mau ditanyain sama operatornya, kok mana gitu, kapan aku bisa dapat kejelasannya gitu." Terus Mbaknya yang dilakuin kayak, "Oh iya sebentar ya." Mbaknya naik tuh, operatornya di atas. Nunggu lagi kayak sekitar, eee, 10 menitan gitu. Itu kayak udah mulai, aduh, karena dalam pikiranku aku tuh udah punya plan yang aku tata nih. Udah banyak hal yang mau aku buat nih. Udah kayak mulai terganggu, kayak kelemah lembutan ini kayak mulai terpancing gitu, kayak, aduh, aku kok jadi gregetan gitu, agak susah untuk menerima ini semua karena banyak planning, kayak ngerasa, aduh, situasi ini menjengkelkan dan Mbaknya pun tuh kayak kenapa nggak mau bantuin gitu, kayak kenapa dia tadi udah janji untuk bilang ke operatornya tapi malah duduk gitu. Kan harusnya kalau misalkan emang bener gitu ya dia nanya langsung saat itu juga, nggak membiarkan aku duduk dan nggak mendapatkan jawaban sama sekali. Setelah 10 menit, itu masih lumayan sabar, dia turun. Dia turun, terus dia bilang gini, "Kak, operatornya lagi di kamar mandi." Lah, udah nunggu selama itu, tapi operatornya di kamar mandi gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, masih kayak dalam hati tuh kayak,
kata-katanya harus lemah lembut gitu. Nggak boleh kata-katanya kasar. Itu sebenarnya di dalam hati itu kayak udah bergejolak gitu. Tapi karena juga ingat terus merasa kayak harus bisa kontrol diri, kata-katanya saya itu masih bisa dikontrol, tapi sebenarnya hati aku udah nggak ada kelemah lembutan di situ. Itu aku masih perlu belajar di area kelemah lembutan itu. Jadi kayak aku bilang, Mbak, terus saya harus dapat ini kepastiannya gimana? Kapan? Saya bisa nyucinya di mana? Biasanya kalau kosong bisa kok langsung di tempat situ, kan itu tuh juga gak dipakai gitu. Udah mulai kepancing tuh. Terus dia bilang, bentar ya gitu. Dia bilang bentar ya, terus kayak udah nunggu lagi 5 menit sekalipun itu udah kayak lebih gondok gitu kan, kayak menunggu sesuatu yang gak jelas kepastiannya, gak ngerti kapan ini berakhir, dan di kepalaku tuh kayak aku udah punya janji ini dan itu gitu. Mau marah tapi kayak nggak boleh marah, karena ya kalau marah, kalau masukin ngasal juga nanti bisa salah, tapi nggak bisa bertindak apapun gitu. Nah dia akhirnya datang lagi dan dia cuma bilang kayak gini, dia kali ini dia beda, dia kayak coba chat gitu, terus dia lihat handphonenya, Kak, kalau yang mesin yang di bawah ini 28 menit, yang di atas ini 45 menit. Terus saya bilang, "Iya, saya tahu," gitu, "minggu-minggu lalu saya juga nyuci di sini. Jadi saya tahu, saya cuman tanya, ini boleh nyuci di sini atau enggak?" Terus Mbaknya cuma bilang lagi, "Kak, maaf ya Kak, saya masih baru." Nah, di situ mulai nih saya kayak ngerasa bahan ini nih udah dipersiapin dari beberapa hari yang lalu gitu. Tapi bener-bener hal ini itu nggak saya lakukan, nggak ada interaksi yang lembut dari hati, kata-kata saya mungkin masih halus, tapi kayak hati saya itu udah nggak menggambarkan tentang kebaikan dan nggak peduli, kayak seolah-olah kayak, "Ah, mau baru, mau apa, tapi kenapa nggak kasih kepastian?" Gitu, kayak mulai tidak ramah, yang ada tuh kayak mulai kepancing marah. Terus kayak sampai akhirnya dia kayak mungkin ngelihat aku udah waktunya juga udah lumayan lama kan, cuman nunggu kayak boleh nyuci di situ atau enggak gitu. Terus akhirnya dia bilang, "Ya udah Kak, nyuci di situ aja." Kayak, "Kenapa nggak dari tadi?" Gitu, kayak dalam hati tuh kayak, "Ah, ya ampun," gitu, kayak segregetan itu. Tapi ingat lagi kayak, "Hari ini mau sharing-innya tentang lemah lembut loh. Kenapa kamu di hatinya kasar sekalipun kata-katamu nggak nunjukin itu, tetap aja kamu nggak menunjukkan kelemah lembutan." Di situ tuh kayak ngerasa Tuhan tuh kayak tegur banget ya. Jadi nggak selalu kata-kata yang lembut doang yang Tuhan inginkan, tapi benar-benar keseluruhan dari hati, dari pikiran, dari perasaan, kepedulian. Itu yang Tuhan mau, dan bahkan hal yang kayak gitu tuh aku diuji dan benar-benar kayak dikoreksi dulu untuk bisa beres. Nggak boleh ada kejengkelan, nggak boleh ada ketidakramahan gitu. Nah, setelah eee, itu tuh harus terpancar juga dalam tindakan, gerakan, dan kata-kata. Nah, ini balance juga dan sesuai sama apa yang lebih lanjut kita bisa pelajari dalam bahasa Inggrisnya, si lemah lembut itu. Boleh tolong di next. Nah, lemah lembut itu dalam bahasa Inggrisnya adalah gentleness. Gentleness atau kelemah lembutan, kalau dalam bahasa Inggrisnya pengertiannya itu lebih dalam. Diartikan dalam 3 hal ini. Yang pertama, power under control atau interact in way that are less harsh. Jadi kita tuh punya kekuatan, kita tuh punya strength, kita punya satu power, tapi bisa nggak kita menguasai itu? Kita bisa nggak berinteraksi, tapi kita tuh nggak kasar dalam menjalankan apa yang kita mau itu. Dalam hatinya tuh kita deep down, kita tuh benar-benar bisa lemah lembut di area apapun, di area manapun, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan. Dan ini didasari juga dengan rasa mau care, more caring, dan yang terakhir adalah considerate and tender dalam movement, action, dan juga dalam kata-kata kita, in the way we speak. Kayak bisa nggak ya gentleness ini, kelemah lembutan ini nih, buktiin kita bahwa kita nih mau kok pikirin orang, bukan cuman plan-nya kita, bukan cuman halnya aku dong yang mau dipeduliin gitu.
kayak keinget cerita yang tadi, yang aku harus belajar lebih dulu. Kenapa aku bisa kayak ke-trigger untuk gak jadi lemah lembut? Karena tanpa sadar aku tuh mikirin planningku aja. Kan rencanaku kan jam segini harusnya udah selesai. Kan rencanaku kan planningnya kan aku udah bisa beres dan lakuin ini. Karena aku maunya planningku, jadi aku nggak care. Aku seolah-olah lupa kayak, oh, aku seolah-olah nggak mau ngerti. Dia ini ternyata orangnya baru kerja di situ, jadi bener-bener nggak ngerti dia harus ngapain. Kayak kenapa aku nggak bisa meresponi dengan ramah juga. Kenapa aku nggak harus meresponi dengan ekspresiku yang mungkin nggak mengenakan untuk dilihat gitu. Nggak cuman kata-kata doang kelemah lembutan, tapi harusnya dari mimik, dari gestur, dari keseluruhan hidupku, dari kata-kataku, bahkan dari tindakanku tuh bisa memberkati dia dan itu menunjukkan kepedulian dan kebaikan hatiku dan kelemah lembutanku yang bisa dia rasakan. Nah, kita bisa belajar tentang kayak gimana sih kayak kita mau dalemin kelemah lembutan, gimana kita bisa lakuin kelemah lembutan itu. Belajar dari firman. Boleh tolong di next? Kita belajar sama-sama. Kita buka ayat firman Tuhan, Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Boleh tolong di next, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bunyinya demikian, aku bantu bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi waktu kita bilang kayak, duh lemah lembut tuh kayaknya nggak gampang ya, banyak banget hal yang men-trigger kita tuh sehari-hari, tapi kok Tuhan minta kita belajar lemah lembut. Belajarnya dari mana dan gimana? Kuncinya ya belajar pada Yesus. Karena di ayat 29 di sini dibilang bahwa belajarlah kepadaku, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Satu-satunya kata ayat firman Tuhan yang Tuhan bilang belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini nih ngomongin tentang kalaupun kita letih lesu, berbeban berat, ya kita mungkin hari-hari ini kayak ngerasa, duh aku capek banget deh, hidupnya tuh banyak banget masalah, banyak banget beban, banyak banget hal yang gak mengenakan, aku tuh pengen kelegaan. Kunci dari kelegaan ya belajar sama Tuhan gitu. Punya kelemah lembutan, dan kelemah lembutan itu ya hati kita yang dilembutkan dulu gitu. Gak bisa bilang kayak kita mau punya kelemah lembutan, tapi hati kita keras gitu untuk responin apa yang Tuhan mintakan. Karena itu bertentangan dan itu nggak bisa dilakukan. Jadi kalau kita hidupnya rasa berat dan mau dapat kelegaan, apa yang harus dilakukan? Pikulah kuk yang Tuhan pasang. Karena ngomongin tentang pikulah kuk, berarti kayak ada kuk, ada standar yang Tuhan sebenarnya mintakan gitu untuk kita bisa lakukan, yang kita bisa emban bersama dengan Tuhan. Pikulah kuk. Ngomongin ada beban, ngomongin aku berbeban berat, ngomongin aku lesu, mau dilegakan, tapi ternyata tetap ada loh yang harus dilakukan. Dan itu tuh memikulku. Sama kayak Tuhan, aku mau loh hidupku tuh kayak lebih enak untuk responin orang. Karena situasi atau lawan-lawan bicara kita tuh nggak selalu mengenakan. Tapi justru dalam keadaan itu, Tuhan bilang pikulahku. Yang pikul siapa? Ya kita. Kita nggak bisa minta orang untuk pikul. Karena setiap kita itu berurusan sama Tuhan. Dan Tuhan bilang nggak, belajarlah padaku. Kita sendiri juga yang diminta untuk belajar lemah lembut. Dan ngomongin lemah lembut, itu nggak bisa dipisahkan dari kerendahan hati. Sebab kerendahan hati, itu yang akan bikin kita tuh bisa lemah lembut. Kalau misalkan tadi, di cerita yang sharingnya itu aku gagal untuk lemah lembut, karena apa? Karena aku nggak rendah hati. Karena aku ngerasa, aku bener kok, aku tahu biasanya aku lakuin ini, terus masukin ke situ. Karena aku nggak rendah hati, karena aku ngerasa aku udah lebih tahu dari dia yang anak baru. Karena aku ngerasa aku lebih pintar, karena aku ngerasa aku lebih benar, aku ngerasa aku lebih punya power, aku ngerasa aku lebih punya kontrol, aku ngerasa planku lebih benar. Aku nggak punya kerendahan hati. Karena aku nggak punya kerendahan hati, aku nggak bisa bersikap lemah lembut. Jadi kunci waktu kita mau punya kelemah lembutan, ya kita harus punya kerendahan hati.
Dan itu belajarnya sama Tuhan. Karena kalau kita ngerasa benar sendiri, nggak akan pernah bisa lemah lembut. Kalau kita ngerasa lebih kuat, punya power, punya kontrol, lebih berhak, ngerasa pengen di ngertiin, yang dia ngertiin aku dong, masa aku nunggu lama banget? Kan aku capek. Yang ada cuman me, myself, and I, pengacoan itu semua yang terjadi, ya nggak akan pernah bisa lemah lembut. Yang ada kita makin keras, kitanya tetap kekeh, kitanya mau bener sendiri, kelemah lembutan dan kerendah hatian itu nggak dilakukan. Dan itu nggak bisa melakukan apa yang Tuhan mintakan. Sebab Tuhan mintanya sama kita, masing-masing dari kita yang ada di sini, belajarlah padaku. Karena akunya di sini aku Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang minta kita belajar dari pribadinya. Spesial. Tuhan yang maha, Tuhan yang wow, bahkan kayak minta, belajar yuk, belajar dari aku. Aku ini lemah lembut loh, aku ini rendah hati loh. Kalau kamu belajar dan bisa lakuin itu, kamu bisa rasain juga kelegaan, terlepas dari semua beban, kamunya nggak marah-marah, situasi nggak enak apapun yang mungkin terjadi, kayak nggak sesuai sama planningmu dalam kehidupan, tetap aja bisa responi dengan benar karena hati kita lembut, karena hati kita nggak ngotot, karena kebaikan dalam hati kita itu yang terpancar, karena kemurahan hati kita yang bisa dirasakan banyak orang, karena kita nggak pemarah tapi jadi pribadi yang ramah, kayak semua pengertian yang lembut dari tindakan, kata-kata, gerakan, dan ekspresi itu yang kita lakukan. Bisa nggak kita kayak gitu? Lemah lembut itu nggak gampang, boleh tolong di next. Lemah lembut itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Karena lemah lembut itu seringkali dianggap sebagai kelemahan sama sebagian orang. Padahal lemah lembut itu tidak sama dengan lemah. Orang kadang ngerasa, aduh aku nggak mau lah kelihatan lemah lembut, kelihatan kalem, kelihatan baik-baik gitu, itu mah orang lemah. No, lemah lembut itu nggak sama dengan lemah. Justru lemah lembut itu menunjukkan kekuatan. Nggak setiap orang yang punya kekuatan itu punya kerendahan hati untuk mengalah. Tadi kalau kita lihat arti kata gentleness, bahwa gentleness itu luar biasanya dibilang gentleness itu adalah power under control. Jadi kita punya power, kita punya kekuatan, tapi harus kita tundukkan di bawah kontrol. Banyak orang yang nggak mau lakuin ini karena kita tuh mikir bahwa, aduh, ngalah, males lah ngalah, kelihatan cupu, lemah lembut tuh lemah, ngapain sih? Nggak bisa dibanggain gitu. Kelihatan kalah tuh malu-maluin karena salah konsep. Jadi orang menolak untuk lemah lembut karena mikir lemah lembut adalah satu kelemahan. Makanya orang-orang itu tuh nggak banyak lakuin ini. Padahal kalau kita sadar, kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang bahkan nggak semua orang bisa lakukan. Boleh tolong di next. Kelemah lembutan ini adalah power under control. Dari bahasa aslinya, bahasa Yunani atau Greek-nya, dari gentleness ini adalah prautes atau prautes dan epiekies. Nah, prautes itu artinya humility, considerateness, atau meekness yang biasanya digunakan untuk menggambarkan benda-benda, objek, atau juga orang. Nah, di sini kita bisa lihat gambar. Ada kayak kuda liar yang dijinakkan, meek. Jadi, ngomongin tentang power under control, sebenarnya waktu kuda yang liar, kayak kuat banget, bisa narik, dan kekuatannya itu bisa dipakai untuk narik beban berat tuh banyak banget, atau membawa beban yang besar berpuluh kilo atau berton-ton di pundaknya itu gede. Nah, karena kekuatan itu gede banget, kadang tuh dia jadi nggak kekontrol, jadi kayak dianggap liar. Nah, kelemah lembutan itu yang membuat dia tuh bisa dijinakkan. Powernya dia itu bisa di bawah kontrol. Ini yang disebut dengan kelemah lembutan. Ditundukkannya sama siapa? Nah, kalau kita ditundukkannya ya di bawah kekuatan, kuasa Roh Kudus, Tuhan gitu. Waktu kita ngomongin tentang kuda liar yang jinak, kita tuh seringkali mikir kalau kekuatannya tuh hilang, padahal enggak.
ngomongin tentang kelemah lembutan, kekuatan si kuda ini, itu siapapun yang menundukkan diri itu nggak hilang. Tapi kita bisa menguasai diri kita di bawah kontrol. Jadi kayak passion-nya, power-nya itu fully and completely under control. Strength-nya kita itu benar-benar di bawah kendali. Kendalinya siapa? Nggak cuma kendali kita yang udah dikuasai dan ditundukkan sama kuasa Tuhan. Itu yang bisa bikin kita beda dan mau dan mampu lakuin kelemah lembutan. Ngomongin tentang kelemah lembutan, itu bisa juga berarti bahwa adalah satu sikap di antara dua sifat ekstrim. Kayak misalkan kita tuh kesel banget, kita punya kok kekuatan atau power untuk marah. Tapi bisa nggak justru di saat-saat tertentu, kita itu tuh nggak marah, tapi justru malah memilih untuk bersifat atau bersikap sabar. Jadi dua ekstrim, antara marah atau nggak marah, tegas atau nggak tegas. Nah, kita bisa memilih untuk lakukan itu dan tetap bisa balance. Makanya di EPIECAS ini artinya adalah balance, express a balance, intelligent, dan decent outlook on life yang bisa dimiliki oleh satu pribadi, a trusted individual. Jadi orang atau pribadi yang bisa dipercaya dan bisa diteladani gitu. Boleh tolong di next. Ngomongin tentang power under control itu nggak gampang, makanya harus benar-benar bersumber pada kuat kuasa Tuhan. Tadi kalau misalkan kita buka yang di ayat tadi, yang di Matius 11 ayat 28 sampai 30, kan di situ tadi kita baca bahwa marahlah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kayak kita disuruh datang ke Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa lakukan kelemah lembutan kalau kita nggak punya dan nggak bersandar sama kekuatannya Tuhan. Tuhan sendiri bilang, marilah kepadaku gitu. Balik lagi ke aku, balik lagi ke Tuhan. Balik lagi semuanya, sumbernya adalah Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Nggak bisa tuh kita bangga pakai kekuatan kita. Nggak bisa kalau kita nggak nundukin diri ke Tuhan. Karena bahkan next-nya kita bisa lihat di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang. Di sini nanti kita boleh di next slide kita lihat kuk itu tuh apa sih? Kenapa ngomongin kuk? Dan ngomongin kuk ini ngomongin tentang kayak sumber kuat kuasanya Tuhan. Take my yoke. Pikulah kuk. Yoke itu kuk. Nah di sini nih gambar kuk. Waktu kita ngomongin tentang kuk, kuknya Tuhan, pikulah kuk. Kuk, yoke ini yang kupasang, yang Tuhan pasang. Berarti ada sesuatu yang harus kita pikul. Bukan karena kitanya yang punya kekuatan terus kita bisa ngemban. Enggak. Karena partner kita untuk bisa menanggung beban itu semua adalah Tuhan yang benar-benar kuat, kuasanya tuh dahsyat. Jadi emang kalau kita sendirian itu kita nggak mampu. Karena kita partneran sama Tuhan yang punya kuat kuasanya luar biasa, justru kita bisa lakuin ini semua gitu. Kayak ilustrasinya adalah kalau misalkan anak kecil mau lewatin selokan atau parit yang kecil lompatannya cuma selangkah, tapi karena kakinya kecil kita nggak akan bisa. Tapi waktu kita berjalan sama orang yang lebih mampu dan jalan bareng kayak digendong, kayak di satu sisi yang sama gitu, berjalan beriringan, di situ kita benar-benar bisa melakukan ini semua. Jadi take my yoke, pikulah kuk yang Tuhan kasih gitu. Ngomongin tentang kuk, aduh aku tuh mau beresin rasa capek, rasa letih, kok malah disuruh pikul kuk ya? Kenapa ya? Tuhan kok malah suruh kita pikul kuk? Malah ada sesuatu yang harus kita tanggung lagi gitu. Karena ngomongin tentang kelemah lembutan, kita nggak bisa nuntut orang. Justru Tuhan mintanya kita yang bertanggung jawab. Kita yang berjalan beriringan sama Tuhan. Jangan pernah cuma minta atau maksa orang untuk pikul kuk. Lemah lembut lah, inilah, itulah. Enggak. Yang Tuhan mintakan adalah setiap kita. Mau nggak kita pikul kuk? Mau nggak kita berjalan beriringan sama Tuhan? Ngomongin tentang berserah, bersandar dengan kekuatan Tuhan, itu harus berdampingan, harus di kuk yang sama.
harus ada samping-sampingan, sepakat, nggak bisa berlawanan arah, nggak bisa depan-depanan. Karena ngomongin kuk, itu dipasang di pundaknya 2 sapi atau 2 kerbau yang kayak teman-teman bisa lihat gitu, bahwa ini harus berjalan bareng, ngarahnya juga sama, ke depan, ke samping, kemana pun mereka mau terarah, tapi harus bersamaan. Dan itu nggak akan bisa kita ngerasa berat, karena partnernya kita itu justru sebenarnya yang udah nanggung itu semua, kita cuman kayak kebawa enaknya, kebawa hal baiknya dari apa yang udah Tuhan lakukan. Jadi ngomongin take my yoke, kayak kita mau nggak pikul itu sebagai tanggung jawab kita, tapi sebenarnya semuanya sudah diselesaikan sama Tuhan. Jadi di ayat 30 di sini juga bahkan bilang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan loh yang mampuin kita untuk jadi lemah lembut. Makanya kita bisa lemah lembut, apapun keadaannya, seberapapun nggak enaknya. Karena kelemah lembutan itu munculnya dari Tuhan, dari kasihnya Tuhan yang kita rasain. Jadi apapun yang orang lain katakan, orang lain buat, yang nggak mengenakan, tetap aja kita bisa lemah lembut karena kita punya kuat kuasa yang dari Tuhan. Kalau sendiri nggak mungkin bisa deh. Yang ada banyak hal yang nggak enak terjadi, adanya cuma mau marah-marah doang, teriak-teriakan doang, yang ada kata-kata yang nggak enak doang. Tapi ngomong tentang memikul kuk dan ngomongin tentang apa yang bersumber dari Tuhan, itu yang akan memampukan kita. Dan dari situ nanti akan ada lahir dan muncul suatu kualitas ilahi. Boleh tolong di next. Hasilnya adalah kualitas ilahi. Kualitas ilahi itu apa? Ngomongin tentang pemulihan, tentang restoration, tentang pertumbuhan atau growth, atau juga ngomongin tentang kemajuan atau progress. Boleh tolong di next. Karena ngomongin tentang kualitas ilahi ini, di ayat yang 29 kan dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Because I am gentle. Because I am gentle and dan Tuhan itu benar-benar bilang bahwa aku adalah lemah lembut, aku rendah hati. Dan bukan karena keadaannya, bukan karena hal yang nggak enaknya, tapi kayak kita bisa bersikap atau berperilaku lemah lembut karena ada pribadi Tuhan yang memampukan, karena memang pribadinya Tuhan dan karakternya Tuhan itu juga yang kita lakukan gitu. Jadi kayak karakter, value itu yang menghasilkan pemulihan, pertumbuhan, dan kemajuan. Dan karakter atau value-nya itu yang membuat kita jadi punya keserupaan sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi nggak selalu keadaan itu oke, memang. Dan nggak semua orang itu baik, iya. Nggak karena semuanya itu bersih, iya. Tapi kita tetap bisa lakuin lemah lembut karena firman Tuhan yang di dalam kita itu mengubahkan kita dan menjadikan kita seperti pribadi Kristus yang lemah lembut. Because I am gentle. Jadi kalaupun kita diperlakuin yang nggak baik, kita tetap bisa lakuin lemah lembut karena akunya Tuhan. Karena kita udah punya karakter Kristus dan value tentang Kristus itu yang kita hidupi. Firman itu yang mengubahkan hati yang tertanam di hati, itu yang menyelamatkan jiwa dan yang membuat kita mau menjadi lemah lembut. Jadi bukan karena siapa kita, karena kalau kita nggak bersumber sama Tuhan, kita nggak akan bisa bilang bahwa because I am di sini Tuhan, I am gentle. Nah, kita bisa bilang kayak kita meneladani Tuhan, kita punya karakter dan value, itulah yang akan membuat kita bisa punya karakter yang menghasilkan pemulihan, pertumbuhan, dan juga kemajuan. Dan hasilnya itu apa? Boleh tolong di next. Result-nya itu apa? Result-nya adalah rest. Dan rest-nya itu adalah tentang kebijaksanaan dan hikmat. Boleh tolong di next slide. Yang letih lesu, kalau tadi kita balik lagi ke Matius 11 ayat 28 sampai 30, di situ disebut bahwa yang letih lesu, yang berbeban berat, bisa rasain ringan.
bisa rasain jiwanya dapat ketenangan untuk ikut Tuhan. Itu adalah berkat dari kita punya kelemah lembutan. Dan di Yakobus 3:13 berkata bahwa siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat itu lahirnya dari mana? Dari kelemah lembutan loh. Dari kelemah lembutan, dari power under control, kita bisa pilih. Oh, aku tahu loh dari dua ekstrim ini aku harus marah atau aku nggak boleh marah. Itu namanya hikmat. Dari aku harus berbuat ini atau berbuat itu. Aku harus bisa nahan semua keinginanku untuk ini, tapi aku harus peduli sama yang lain. Kelemah lembutan itu, hikmat itu yang akan menjadikan kita punya true wisdom. Dan true wisdom itu yang akan menjadikan kita tuh merasakan ada rasa rest hati dan jiwanya menjadi tenang. Dan waktu kita hati dan jiwanya tenang, kita bisa lakuin apa yang maksimal yang Tuhan inginkan. Dan hidup kita nggak akan ada penyesalan karena kita udah maksimal dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan pastikan hidup kita tuh berdampak dan berbuah dan bisa dirasakan banyak orang lewat setiap perkataan, lewat setiap perbuatan, lewat setiap ekspresi hidup kita yang menunjukkan kelemah lembutan. Ngomongin kelemah lembutan itu nggak gampang, tapi bisa nggak ya? Kita tuh hasilnya adalah wisdom, true wisdom, yang benar-benar lahirin hikmat yang dari Tuhan. Yang benar-benar setiap orang kalau misalkan melihat kita, bisa rasain kelemah lembutan. Ngomongin kelemah lembutan ini nggak gampang loh. Karena ngomongin tentang penguasaan diri juga yang bahkan nanti kita akan pelajari di minggu depan. Dan ngomongin kelemah lembutan berarti ada apa? Oh, berarti itu kita harus dipenuhi kasih Tuhan dulu supaya kita bisa ekspresiin yang baik, yang luar biasa tuh yang bisa dirasain banyak orang. Dan ngomongin tentang kasih, gimana kita tetap bisa sukacita walaupun orang lain di luar sana itu nggak lakuin hal yang menyenangkan buat kita. Dan yang ketiga kayak masih ada damai sejahtera nggak ya di situasi yang menjengkelkan itu, tapi kita tetap bisa lemah lembut meresponinya. Kita masih punya kesabaran nggak ya saat semua hal ini nggak enak, tapi kita tetap harus lembut. Masih nggak ya kita punya kebaikan yang kita bisa pancarkan. Jadi wow banget waktu ngomongin tentang kelemah lembutan ini ternyata nggak bisa dipisahkan dari buah-buah roh yang lainnya. Dan hasilnya adalah wisdom yang dari Tuhan, yang lahir, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dan ini menunjukkan bahwa bijak dan berbudi yang cara hidupnya baik, yang akan menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita semua sekarang udah tahu apa itu arti dari kelemah lembutan. Gimana caranya kita bisa belajar tentang kelemah lembutan? Cuma dari Tuhan. Dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 tadi. Caranya mungkin kelihatannya gak gampang. Tapi Tuhan loh yang ngajarin. Tuhan yang bilang bahwa kalau kamu mau rasain kelegaan, belajar yuk dari aku yuk. Pikul kuk yuk. Yang aku kasih. Pikul kuk yuk, tanggung bareng-bareng. Aku tahu gak gampang. Tapi justru Tuhan yang tawarin itu dengan kelemah lembutannya. Kita bisa ngerasain dan lakuin ini semua karena Tuhan yang lemah lembut duluan sama kita. Bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Tuhan. Bukan cuman kuat gagahnya kita dan keinginannya kita kayak, Tuhan aku mau lemah lembut. Tuhan sendiri loh, yang bahkan datang duluan dan bilang, kamu harus lemah lembut. Aku tahu keadaanmu gak enak, aku tahu kondisimu gak enak, aku tahu planningmu bla 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 bla. Tapi mau gak kamu peduliin planning orang, kamu peduliin hidup orang. Bisa nggak kamu nggak cuman egois sama dirimu? Bisa nggak kamu pancarin kebaikan? Dan setiap hal yang kamu lakuin itu tuh tunjukin tentang kasihnya Tuhan. Interaksi yang baik, yang dari hati. Yang itu yang bisa dirasakan dan memberkati orang. Hidupmu berbuah dan itu memuliakan Tuhan. Bisa nggak kamu menunjukkan kepedulian itu? Hal yang sama yang Tuhan tanyakan buat setiap kita. Maukah kita lakuin kelemah lembutan? Maukah kita terus hidup berdampak dan berbuah supaya hati kita tenang dan hidup kita nggak ada penyesalan. Mudah-mudahan ini memberkati, kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biarkan kami menyimpan ini dalam loh hati kami Tuhan,
dan firman-Mu ini dimateraikan dalam hati kami sehingga bisa kami lakukan Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa mempunyai kelemah lembutan Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan adanya kelemah lembutan itu akan menghasilkan hikmat yang membuat kami bisa maju dalam Tuhan. Kami bertindak Tuhan yang bisa memilih. Kami punya power, tapi power itu kami tundukkan di bawah kaki Yesus, di bawah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami tahu kami nggak mampu lemah lembut kalau bukan karena Engkau Tuhan. Kami mau memikul ini semua karena Engkau ada dan mengajak kami untuk pikul lakuk bersama Tuhan. Kami mau Tuhan untuk bisa menunjukkan ekspresi kelemah lembutan kami ke setiap orang, sebab Kau yang lebih dahulu Tuhan mengasihi kami dan lemah lembut terhadap hidup kami, bukan karena kuat kuasa kami, sebab Engkau yang menyatakan itu lebih dulu, because I am gentle, karena aku Tuhan lemah lembut. Tuhan terima kasih buat setiap hal baik yang sudah kami alami dan nikmati, itu karena kelemah lembutan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Kami berdosa Tuhan, dan Engkau berhak marah, tapi Kau nggak marah, Kau justru pilih untuk mengampuni kami. Kami boleh rasakan kelemah lembutan-Mu itu Tuhan. Kami Tuhan, kami mau akui Tuhan keberdosaan kami. Kami mau Tuhan untuk belajar tentang kelemah lembutan. Kami tahu Tuhan kami nggak layak, tapi bahkan Kau yang udah datang duluan Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat kami. Itu karena kebaikan dan kelemah lembutan-Mu Tuhan. Kami belajar bahwa kelemah lembutan nggak bisa dipisahkan dari buah-buah roh yang lainnya Tuhan. Bahwa setiap hal itu berkaitan Tuhan, karena kesabaran, karena juga kemurahan, bahwa penguasaan diri juga Tuhan, itu bisa terpancar dari kelemah lembutan yang kami bisa lakukan. Tuhan ampuni kami yang sering gagal Tuhan. Kami mau Tuhan terus belajar tentang kelemah lembutan sebab Engkau lemah lembut, dan bahkan satu-satunya hal yang Tuhan bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ajar kami Tuhan punya kerendahan hati, supaya kami nggak ngerasa kami yang paling oke, kami yang harus didengar, plan kami yang harus benar-benar terjadi, tapi ajar kami benar-benar bisa menundukkan diri sama apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan ampuni Tuhan, kalau kami masih egois, Tuhan berbicaralah pada kami Tuhan, berbicaralah juga Tuhan melalui kami, supaya melalui hidup kami, orang-orang dapat mengenal Tuhan dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarkan setelah ini kami boleh terus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, dan biarkan kami terus bisa menyenangkan Tuhan lewat setiap hal yang kami lakukan, dan hasilnya adalah hikmat, dan setiap hal yang baik yang Tuhan mintakan boleh kami lakukan untuk terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman.